amal ini akan begini, akan nggak ada. Kenapa? Dilakukan tanpa sadar. Yang dengan Allah, mudah-mudahan kisah ini bisa menjelaskan kepada kita bahwa begitulah dasarnya orang yang mengetahui kesadaran, yang punya kesadaran yang tinggi, sampai bahkan bisa menembus masa depan. Itulah sebabnya orang-orang seperti itu, orang-orang yang paling cermat mempersiapkan masa depan mereka, karena sadar sesadar-sadarnya apa implikasi, dampak, akibat kesudahan dari apa yang mereka lakukan saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Jamaah yang dimuliakan Allah, paling tidak ada 5 tips yang barangkali bisa saya share dengan waktu yang sangat singkat ini, agar kita bisa menjaga, bahkan lebih dari itu meningkatkan kesadaran diri kita. Pertama, di samping niat yang tadi saya sebutkan, dan niat ini berdampak kepada perhatian kita, attention kita. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Quran, itu beda efek ke tiap orang, tergantung kepada perhatiannya. Ada orang dibacakan Quran berkali-kali, tak efek, karena perhatiannya tidak ke sana. Maka pastami itu beda dengan simak. Simak itu artinya mendengar, seperti kita mendengar suara yang kemudian sekilas, apakah itu suara angin semilir dan sebagainya. Dan itu kurang, tidak kita perhatikan. Sekarang pun ada banyak sekali suara-suara. Tapi karena kita fokus pada khutbah, maka kita seolah-olah tidak mendengarnya. Yang kita dengarnya khutbah saja. Fastami'una, maka tingkatkan perhatian. Makanya Nabi SAW kalau berbicara dengan sahabatnya, dia palingkan wajahnya ke menghadap sahabatnya. Nggak ada ngomong tuh begini. Kenapa? Karena perhatian itu akan meningkatkan kesadaran. Kontak mata itu akan meningkatkan kesadaran. Kalau kita bicara tidak ada kontak mata, kemudian wajahnya kemana, ini adalah sunnah Nabi. Yang kedua, jemaah Allah, adalah tingkatkan zikrullah. Tadi sudah saya singkatkan pada khutbah yang pertama. Wala takunu kalladzina nasallahu fa ansahum anfusahum. Jangan jadi orang yang melupakan Allah nanti kamu lupa diri. Lupa diri itu artinya nggak sadar. Maka adalah wajar kalau kemudian kita muslim, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Buat kita zikrullah itu makanan sehari-hari. Kita biasa sholat, baca Quran, zikir lafziyah, ghair lafziyah, biasa kita, alhamdulillah. Problem kita adalah kita ini sering, kalau tidak diingatkan, discontinue, bukan tidak tahu. Yang berikutnya adalah tambah ilmu. Dan ini saran saya kepada para mu'allim, para ustaz, para dai, ilmu yang diberikan kalau bisa ilmu yang meningkatkan kesadaran, jangan ilmu yang kemudian menurunkan kesadaran, membangun angan-angan, dan akhirnya ya, merusak kesadaran. Karena itu juga ilmu atas nama agama merusak kesadaran, sehingga kemudian dia menjadi perusak-perusak tanpa sadar. Bahkan kemudian yang lebih berat lagi kemasannya agama. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ya tanggung jawab kita sebagai dai. Jawab kepada Allah. Kenapa kita kalau sholat makruh sampai haram hukumnya memejamkan mata? Allahu Akbar. Niat mungkin kita bayangkan kalau memejamkan mata lebih fokus, tapi rupanya dilarang oleh Rasulullah. Supaya kita tahu ini. Kenapa? Karena kalau kita pejamkan mata, maka turun kesadaran kita. Dan semua ibadah kita, apalagi ibadah sholat, itu ibadah yang menaikkan kesadaran. Karena itu termasuk dalam zikrullah. Makanya orang yang habis sholat itu sadar dia jadinya. Jadi kalau ada orang dan sholat gak sadar, itu berarti sebenarnya satu niatnya salah dan sebagainya. Dan tadi termasuk ya kaifiatnya, tata caranya. Begitu sholat dia
Karena juga orang menganggap seolah-olah kalau khusyuk itu sama dengan hilang kesadaran. Itu bukan sholat, itu meditasi. Hilang kesadaran. Dia lupa bahwa sajadannya warna hijau, ular lewat juga dia nggak tahu, imam salah juga dia nggak bisa koreksi. Kenapa? Nggak sadar. Kalau orang yang sholat benar adalah imam salah dia bisa koreksi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Dia diingatkan. Kalau nggak sadar, nggak bisa diingatkan. Jadi penting sekali. Yang berikutnya, jadi tambah ilmu. Yang berikutnya adalah saling mengingatkan. Itulah pentingnya kita tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Karena ada di antara kita yang jatuh kesadarannya. Lewat mekanisme saling mengingatkan, maka yang jatuh itu terselamatkan. Jangan sampai dia jatuh ke jurang ketidaksadaran yang lebih jauh. Maka kita selamatkan dia dengan saling mengingatkan. Dan kita juga sadar kalau kita diingatkan oleh orang lain, sebenarnya itu menjaga kesadaran kita. Bukan kemudian reaksi kita menjadi marah, jengkel, dan seolah-olah terhakimi atau tervonis. Ini penting juga ya, memahami teguran atau koreksi orang lain. Ya, kemudian yang berikutnya yang terakhir, bahkan di dalam Al-Quran di ayat paling panjang Al-Baqarah 22, di ayat paling panjang itu kalau kita bertransaksi perlu ada pencatatan dan saksi. Fatudzakira ihdahuma 'alal ukhra. Supaya apa? Satu saksi bisa menyaksikan, bisa mengingatkan kepada yang lain yang lupa. Kita tahu kita bertransaksi kadang-kadang nggak pakai catat-catat. Kalau nggak pakai catat 1.000-2.000 rupiah, sudahlah kita lillahi ta'ala saja. Tapi kalau ber 1 miliar nggak kita catat, pasti menimbulkan dispute. Di dalam Islam tidak diperkenankan itu. Bahkan sebenarnya yang kecil-kecil itu tidak diperkenankan. Makanya ayat paling panjang tentang pencatatan dan saksi terhadap transaksi. Maka panggil 2 saksi laki-laki. Kalau tidak ada 2 saksi laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan. Supaya apa? Agar mereka nanti saling mengingatkan. Kalau misalnya ada salah satu pihak lupa. Sampai seperti itu Islam mengunci kesadaran, termasuk menjelang kita tidur. Dan itu adalah ketidaksadaran alamiah yang tidak bisa kita hindari. Kita kunci dengan doa. Sehingga dalam keadaan tidak sadar pun kita masih dalam kendali kebaikan. Begitulah ajaran Islam luar biasa. Seharusnya umat Islam adalah umat yang paling tinggi kesadaran. Kalau ternyata itu tidak terjadi, memang agama ini belum diamalkan dengan sebenar-benarnya, dengan sesadar-sadarnya. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita atas ketidaktahuan ini, atas ketidaksadaran ini. Karena itu kemudian kita saling mengingatkan. Semoga khutbah ini juga mengingatkan diri sendiri agar kita senantiasa mengamalkan poin-poin yang tadi saya sampaikan. Ayo kita perhatikan niat kita, sungguhan kita, kemudian tingkatkan perhatian. Jadi kalau tambah ilmu, tapi ilmu yang menambah kesadaran, ya, saling mengingatkan, dan jangan lupa, ya, ikuti SOP-SOP yang menambah kemudian lengkapnya, ya, kesadaran apakah itu penyaksian, transaksi dan sebagainya. Demikian barangkali mari kita tutup dengan doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين أعز الإسلام والمسلمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
jadi wastaqimu sufufakum, dan kanan kiri kita, saf-saf terbang kita, mohon apa urus dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, dan saf yang masih kosong kita dipenuhi demi sempurnanya sholat berjamaah kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الله أكبر